Anestesiologi dan Reanimasi untuk semester 8 Fakultas Kedokteran, Anestesiologi dan Reanimasi. Anestesiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada pengelolaan nyeri dan pemberian anestesi, obat bius, pada pasien yang akan menjalani prosedur medis atau bedah. Reanimasi, yang seringkali berkaitan erat dengan anestesiologi, mencakup penanganan kondisi darurat seperti henti jantung atau pernapasan yang memerlukan pemulihan fungsi vital pasien. Pada semester 8, mahasiswa kedokteran akan mempelajari dasar-dasar anestesiologi dan keterampilan yang diperlukan dalam reanimasi untuk mendukung perawatan pasien yang membutuhkan anestesi atau bantuan medis segera. 1. Definisi anestesiologi dan reanimasi. Anestesiologi, bidang kedokteran yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan pasien sebelum prosedur medis, memberikan anestesi selama prosedur, dan memastikan pemulihan pasca prosedur. Anestesiologi melibatkan teknik medis untuk memblokir rasa sakit, analgesia, atau menyebabkan kehilangan kesadaran, anestesi umum, agar prosedur medis dapat dilakukan dengan aman. Reanimasi, proses pemulihan fungsi vital tubuh, termasuk pernapasan dan sirkulasi, setelah terjadinya henti jantung atau kondisi medis yang mengancam jiwa lainnya. Reanimasi dapat dilakukan dengan teknik seperti CPR, cardiopulmonary resuscitation, penggunaan defibrilator, dan penanganan medis untuk mendukung fungsi jantung dan pernapasan. 2. Tujuan pembelajaran anestesiologi dan reanimasi di semester 8. Pada semester 8, mahasiswa kedokteran bertujuan untuk memahami dasar fisiologi anestesi dan reanimasi. Mempelajari berbagai jenis anestesi, termasuk anestesi umum, regional, dan lokal. Memahami indikasi dan kontraindikasi untuk penggunaan anestesi pada berbagai prosedur. Mempelajari teknik-teknik reanimasi, terutama CPR dan penggunaan alat-alat reanimasi. Mengidentifikasi komplikasi yang mungkin terjadi selama prosedur anestesi dan reanimasi, serta cara penanganannya. 3. Ruang lingkup anestesiologi dan reanimasi. 3.1. Jenis-jenis anestesi. Anestesi umum. Definisi. Proses membuat pasien tidak sadar selama prosedur bedah atau medis dengan menggunakan obat-obatan yang diberikan melalui infus atau inhalasi. Indikasi, prosedur bedah besar. Prosedur yang menyebabkan rasa sakit yang parah, atau pasien yang perlu dihindarkan dari kesadaran atau gerakan. Komponen, agen anestesi, misalnya, sevoflurane, isoflurane, untuk menginduksi kehilangan kesadaran. Analgesik, misalnya, opioid seperti morfin,
untuk mengelola rasa sakit. Agen pengendalian otot, misalnya rohuronium, untuk relaksasi otot selama prosedur. Pemantauan, monitoring tanda vital pasien seperti tekanan darah, frekuensi jantung, dan kadar oksigen dalam darah selama prosedur. Anestesi regional. Definisi, anestesi yang digunakan untuk memblokir rasa sakit di bagian tubuh tertentu, seperti spina, epidural, atau anestesi blok saraf. Indikasi, bedah daerah lokal atau prosedur tertentu yang hanya memerlukan penghilang rasa sakit di satu area tubuh, seperti bedah ortopedi atau persalinan. Komplikasi, blokade yang tidak memadai, infeksi, perdarahan, cedera saraf. Anestesi lokal, definisi, anestesi yang digunakan untuk memblokir rasa sakit di area tubuh kecil dengan suntikan obat anestesi langsung ke area tersebut. Indikasi, prosedur bedah kecil, seperti perawatan luka atau pencabutan gigi. Obat, lidocaine, bupivacaine. 3.2 Fisiologi anestesi dan reaksi tubuh, induksi anestesi. Proses pemberian obat untuk menyebabkan tidur atau kehilangan kesadaran pada pasien. Ini termasuk pemberian anestesi induksi, inhalasi atau intravena, untuk memulai proses anestesi. Pemeliharaan anestesi, proses menjaga keadaan anestesi selama prosedur agar pasien tetap tidak sadar dan bebas rasa sakit. Pemeliharaan melibatkan pemberian dosis anestesi secara kontinu atau berkala. Pemulihan dari anestesi, setelah prosedur selesai, pasien harus dipulihkan dari efek anestesi. Proses ini melibatkan penghentian pemberian obat anestesi dan pengawasan terhadap pemulihan kesadaran, serta kontrol nyeri pasca operasi. 3.3 Reanimasi kardiopulmoner, CPL. Indikasi, reanimasi dilakukan pada pasien yang mengalami henti jantung atau henti napas. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk serangan jantung, trauma, atau overdosis obat. Langkah-langkah CPL, periksa respons pasien, pastikan pasien tidak sadar dan tidak bernapas. Panggil bantuan, hubungi tim medis, atau panggil ambulans. Kompresi dada. Lakukan kompresi dada yang dalam dan cepat, 100-120 kompresi per menit, sekitar 2 inci kedalaman. Pemberian ventilasi, lakukan pernapasan buatan, resusitasi pernapasan, jika dilatih. Defibrilasi, jika tersedia, gunakan defibrilator eksternal otomatis, AED, untuk memberikan kejutan listrik untuk memulihkan irama jantung normal. Komplikasi CPL, cedera pada tulang rusuk atau organ internal akibat tekanan kompresi dada yang berlebihan.
Hiperventilasi yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Penundaan dalam pemulihan fungsi jantung dan pernapasan yang dapat menyebabkan kerusakan organ yang lebih serius. 3.4 Teknik reanimasi lanjutan, Advanced Cardiovascular Life Support, ACLS, merupakan protokol medis untuk penanganan henti jantung yang melibatkan penggunaan obat-obatan seperti epinefrin, amiodaron, dan atropin. ACLS juga melibatkan pemantauan ECG dan penggunaan defibrilator untuk mengatur kembali irama jantung. Advanced Trauma Life Support, ATLS, penanganan gawat darurat untuk trauma fisik yang melibatkan penilaian dan pengobatan segera terhadap cedera tubuh. 4. Komponen pembelajaran, teori, kuliah mengenai anatomi, fisiologi, dan farmakologi anestesi. Pemahaman tentang mekanisme anestesi dan efek samping dari agen anestesi. Studi mengenai indikasi dan kontraindikasi untuk jenis-jenis anestesi. Teori dasar tentang CPL, ACLS, dan ATLS. Praktikum, latihan teknik anestesi pada simulasi klinik. Pelatihan keterampilan CPL dengan manekin dan alat-alat medis lainnya. Simulasi reanimasi dan pengelolaan kasus darurat. Pengalaman klinis, rotasi di ruang operasi untuk mempelajari pengelolaan anestesi pada berbagai jenis prosedur. Pengamatan dan partisipasi dalam tim reanimasi di ruang gawat darurat. 5. Penilaian pembelajaran, ujian teori, pertanyaan tentang mekanisme anestesi, teknik reanimasi, dan pengelolaan komplikasi. Ujian praktik, penilaian keterampilan dalam melakukan CPL. Mempersiapkan pasien untuk anestesi, dan memantau pasien pasca anestesi. Diskusi kasus, pembelajaran berbasis kasus tentang penanganan pasien yang membutuhkan anestesi atau reanimasi. Melalui pembelajaran anestesiologi dan reanimasi di semester 8, mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan yang mendalam dan keterampilan praktis untuk menangani pasien yang membutuhkan anestesi serta menangani situasi darurat medis yang memerlukan reanimasi.